Selanjutnya kita akan coba melanjutkan, yaitu topik yang tadi disebutkan di awal, dan Indonesian perlu mengetahui bahwa apa yang tadi dijelaskan akan coba saya elaborasi bagaimana hubungan manajemen keuangan dengan konsep yang menjadi dasar dari bagaimana mengelola keuangan perusahaan. Dasar yang pertama yaitu berkaitan sama konsep ekonomi, dasar yang kedua berkaitan sama akuntansi. Nah, bagaimana hubungannya? Kita coba bahas. Perlu kita ketahui bahwa kalau kita berkaitan sama hubungan dengan ekonomi, maka dalam hal perkembangannya ilmu ekonomi tentu perkembangannya lebih lambat dibanding bidang keuangan. Pada saat ini orang suka menyebut dengan financial economics ya, karena dasarnya adalah ilmu ekonomi, kemudian dikaitkan bagaimana cara pengelolaan di keuangan perusahaan. Manajer keuangan harus mampu memahami ilmu ekonomi tentu atau economics, dan ini sangat penting karena tadi saya sampaikan di awal bahwa misalnya berkaitan sama kebijakan pemerintah, kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga, dan perlu diantisipasi oleh tentu perusahaan. Nah, ini berkaitan sama pemahaman-pemahaman konsep misalnya makroekonomi atau mikroekonomi yang akan berdampak kepada perusahaan. Selanjutnya, bagaimana hubungan dengan prinsip ekonomi yang lainnya? Tentu ini sangat berkaitan sama bahwa manajer keuangan harus memahami bahwa keputusan yang nanti akan diambil tentu memberikan dampak yang disebut dengan marginal cost benefit analysis. Jadi bagaimana manajer keuangan harus melakukan analisis dampak terhadap marginal cost-nya dan dampak terhadap marginal benefit-nya. Tentu yang kita harapkan adalah marginal benefit harus lebih tinggi daripada marginal cost-nya. Dan ini biasanya kita dapatkan di dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi. Bagaimana hubungannya dengan akuntansi? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa keuangan itu pembagiannya secara awal biasanya berkaitan dengan bagaimana pencatatan atau counting dan bagaimana pengelolaan atau kebendaharaan yang kita namakan dengan treasurer ya, atau kita sebut dengan bagian treasury. Ini biasanya pada organisasi yang kecil biasanya overlap, tetapi pada perusahaan-perusahaan yang besar ini sangat jelas garis pemisahnya, mana kebendaharaan atau pengelolaan keuangan dan mana bagian pencatatan. Ini harus dipisah antara pencatatan dengan bagian pengelolaan keuangan. Dalam hal ini manajer harus bisa membagi ke dalam dua bagian, dan bagian-bagian ini akan langsung atau dikelola atau dipertanggungjawabkan oleh manajer keuangan. Nah, selanjutnya yang lebih penting juga mengenai konsep kaitannya dengan akuntansi ini adalah mengenai konsep bagaimana misalnya cara pandang. Cara pandang tentu orang accounting atau orang akuntansi lebih kepada accrual method, sedangkan cara pandang orang keuangan lebih berbasis kepada cash flow. Contoh adalah kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, nah keuntungan ini bagi pencatatan akuntansi bisa langsung dilakukan pencatatan. Tetapi kalau kita aspeknya adalah keuangan, tentu keuntungan ini harus juga dilihat tentang cash flow-nya. Ya. Nah, apakah cash flow-nya atau aliran kas-nya memberikan dampak positif atau dampak negatif. Kemudian kita bisa lihat juga akuntansi biasanya
berbeda dalam proses pengambilan keputusannya dengan keuangan. Contoh adalah akuntansi biasanya atau produk akuntansi atau produk pencatatan itu akan digunakan oleh orang keuangan untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Sedangkan mungkin bagi akuntan cukup hanya sekedar historical data ataukah pelaporan yang nanti bisa digunakan nanti akan digunakan oleh manajer keuangan. Jadi akuntansi ini sangat berkaitan dengan data keuangan, sedangkan manajer keuangan sangat berkaitan sama proses pengambilan keputusan yang bahan bakunya atau dasarnya dari akuntansi tadi atau laporan keuangan. Jadi manajer keuangan menggunakan data sebagai satu alat untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aspek-aspek keuangan di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kalau kita kaitkan sama mencoba mengkaitkan lebih detail lagi kaitannya dengan akuntansi, maka di akuntansi biasanya salah satu jenis laporan keuangan adalah kita sebut dengan neraca. Nah, neraca ini ada bagian yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri kita sebut dengan apa yang disebut dengan aktiva, sedangkan sebelah kanan kita sebut dengan pasiva. Nah, kalau kita kaitkan dengan tugas daripada manajer keuangan, maka manajer keuangan pada intinya harus mengelola pada aspek aktiva dan pada aspek pasiva. Nah, kalau pada aspek yang kita sebut dengan current asset, biasanya ini adalah berkaitan sama keputusan bagaimana manajer keuangan mengelola aktiva yang berkaitan sama aktiva-aktiva yang jangka pendek atau umurnya yang kurang dari 1 tahun. Jadi bagaimana investasi di dalam modal kerja itu adalah berkaitan sama keputusan pada current asset ini. Sedangkan pada fixed asset itu lebih dikaitkan sama keputusan investasi yang sifatnya jangka panjang dan biasanya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah perolehan pada aktiva tetap, misalnya pada bangunan atau kendaraan, atau pada aset-aset yang tetap lainnya. Sedangkan pada sebelah kanan dari aktif atau neraca, kita mengenal ada utang lancar dan boleh dikatakan utang jangka panjang. Dan ini kalau kita bagi ke dalam dua bagian ini, jelas kelihatan bahwa jelas adanya jangka waktu yang berbeda. Utang lancar biasanya hampir sama definisinya kalau berkaitan sama waktu dengan current asset atau aktiva lancar. Jadi utang lancar biasanya utang ini berputar kurang dari 1 tahun, sedangkan boleh dikatakan long term liabilities ini biasanya atau dana jangka panjang ini atau utang jangka panjang biasanya lebih dari 1 tahun, dan bagian daripada pembiayaan tidak hanya utang tetapi bisa juga boleh dikatakan saham yang ada pada bagian sebelah kanan dari boleh neraca. Dan ini sangat penting, manajer keuangan harus memahami aspek-aspek yang berkaitan di akuntansi ini, salah satunya adalah pada neraca. Yang lainnya adalah tentu berkaitan sama income statement atau laporan rugi laba untuk melihat efisiensi ataukah juga pencapaian dari efisiensi perusahaan. Apakah perusahaan akan memperoleh laba ataukah perusahaan mungkin juga memperoleh kerugian karena misalnya ada kesalahan di dalam pengelolaan aset-aset perusahaan.